Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard jami'a. Wa qala Allah ta'ala fi adhan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira fasabbihu bukratan wasilah amma ba'du. Para salikin, sahabat-sahabat saya, teman-teman saya, kolega saya dimanapun berada, para santriwan, santriwati, murid yang saya hormati, mari kita memulai ngaji kita kitab Qiyamiya'us Sa'adah karya Imam Ghazali, diawali untuk tawasul dengan niat memoga-moga kita mendapatkan karomahnya dari pengarang kitab Imam Ghazali dan juga syafaat Rasulullah SAW, dan tentu yang paling kita harapkan adalah rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ala diniyah wa kullin sallallahu wa ila mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa aswajihi wa dzurriyyati wa ahlil baiti mutani. Abu Bakar Siddiq. Baba Amasami Amir Khalil Syekh Muhammad Ba'udin. Wa khususan muassis Nahdlatul Ummah. Ya. Wa ummahanin wa abatina wa khususan mu'alifatul kitab wa fardun sailumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sahabat sekalian, semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Minggu lalu kita menukil saja di akhir dari paragraf yang disampaikan oleh Imam Ghazali, wal qalbu imma mudhi'un aw mudlimun. Jadi hati kita sebagai panglima itu ada saatnya adalah asyraq, mudhi'un, yaitu mencorong, bersih, yang kita bisa diarahkan, dikendalikan agar tidak melakukan maksiat, membiarkan syahwat dan ghadab kita. Tetapi kadangkala hati kita itu juga mudlimun, hati kita itu juga sering gelap. Kalau sudah gelap, gampang terpengaruh dalam hal-hal yang negatif. Mempengaruhi yang positif itu lebih berat, tapi kalau terpengaruh dalam hal negatif itu lebih mudah. Diajak senang-senang itu biasanya lebih cepat ketimbang kita diajak untuk beribadah, itu biasanya berat banget. Nah, wala yanju ilaman atallahi biqalbin salim, itu semua hanya bisa orang itu yanju, bisa selamat, ilaman kepada seseorang yang dikehendaki Allah, atau Allah yang dikehendaki oleh Allah, yang dikehendaki Allah apa? Biqalbin salim, yaitu dengan kolbun, hati yang sehat, yang bersih. Nah ini, jadi kita apakah terpengaruh, gampang terpengaruh yang negatif atau tidak, itu sangat dipengaruhi oleh apakah kolbun salim kita, Al-Malik yang ada, yang itu difungsikan oleh hati itu bisa berjalan atau tidak. Karena kita lanjut, para salikin rahimakumullah. Wa qalal musannif fi hadzal kitab wa naflan bihi ma fi ulmiya fid darain amin ya rabbal alamin. Wa'lam anna syahwata wal ghadab lataini fil bahaim ju'ilata aidan fi ibni Adam. Walakinnahu u'tiya syai'an akhar
ziyadatan 'alaiha syaraful wal kamal wa bidzalika tahsulu lahu ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala wa jumlatu ajaibi sun'ihi wa bihi yukhallisu nafsahu min yadis syahawati wal ghadab wa tahsulu lahu sifatul malaikah walidzalika yadfaru bisiba wal bahaim wa tasirru kullaha musakharatan lahu kama qala subhanahu wa ta'ala wa sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard jami'a. Jadi para salikin rahimakallah, para zumin, zumiat, semoga kita mendapatkan ridho dan maunah dari Allah Ta'ala. Wa'lam, kita diminta mengetahui anna, sesungguhnya manusia itu memiliki apa? Syahwat wal ghadab. Ya. Jadi dua itu, syahwat, keinginan maju, ya, rasa ingin memiliki, rasa ingin bersaing, itu manusiawi. Dan itu adalah bagian yang ada di dalam diri manusia. Wal ghadab, dan harga diri, dan rasa tersinggung, rasa marah, rasa mempunyai drive, dignity yang kuat, itu manusiawi. Ya. Jadi dua itu allatin fil bahaim, juga ada di dalam bahaim, binatang. Binatang juga punya syahwat, punya ghadab. Hanya saja kalau binatang itu yaitu alkal, makan, at'am, wasyurb, minum, wan nikah. Jadi hubungan sesama binatang. Dan itu biasanya berkecimpung tiga itu aja, diri bahaim, ya. Ju'ilata aidzan fi ibnu Adam, dan juga ada di dalam diri. Ju'ilata berarti diciptakan juga, aidzan halnya syahwat dan ghadab fi ibnu Adam, juga ada di dalam diri anak-anak Adam seperti kita. Jadi ini yang menjadikan kita itu satu sisi sama dengan binatang. Karena itu kan kemarin itu kita dilihat dari 4 karakter manusia itu juga ada malaikatnya pasti, ada setannya pasti, ada sibak, binatang yang buas pasti, dan juga ada syaiton di sisi yang lain itu. Nah, tinggal mana 4 kriteria itu, 4 karakter manusia itu yang paling mempengaruhi diri kita, dan itu seperti halnya yang dimiliki oleh bahaim. Nah, ya kita karena sama, ya kalau dengan binatang ya jangan kasar-kasar. Dia punya perasaan juga, hanya tidak bisa ngomong. Coba kalau kucing, ya kucing lagi ngambil, ya, basa Jawanya itu gereh ya. Ya. Kalau bahasa Indonesia itu apa? Ikan asin lah ya. Kalau ikan asin banyak ya. Ikan asin mujair, ikan asin layur, ikan asin jambal. Itu kan banyak ya ikan asin. Tapi semua menyebut ikan asin. Kalau orang Jawa itu macam-macam ya. Katakan mencuri ikan asin. Nah, kalau kucing itu kita hus, ya, itu dia akan pergi dengan sendirinya. Tapi kalau kita balang, ya balang itu apa ya? Kita lempar, dia mesti koeng. Jahat kamu, kira-kira bahasanya kan gitu. Karena apa? Mereka juga punya perasaan. Dia punya ghadab. Nah, seperti kita. Nah, karena itu al-latifatul qalbi, kelembutan hati itu penting. Tidak hanya sesama manusia, ya, tetapi juga sesama makhluk yang lain, binatang, tumbuh-tumbuhan. Termasuk kita kalau hutan digunduli, dia protes. Protesnya apa? Ya salahnya kamu gundul, saya kasih banjir. Nah, jadi ini protes alam pada manusia itu ada karena memang manusia itu sama halnya dengan makhluk lain itu punya syahwat dan punya ghadab, punya perasaan. Dan karena itulah mengapa
di dalam ilmu tasawuf salah satu yang digencer, salah satu yang dilatih terus itu adalah latifatul qalbi, karena kolbun inilah yang sering masih mengganggu. Jadi ini ya, jadi kita harus tetap halus, lembut termasuk kepada makhluk yang lain. Walakinnahu ati syai'an akhar. Nah, tetapi ingat, hanya saja walakinnahu, hanya saja nahu, kembalinya kepada manusia, kembalinya kepada manusia itu ati syai'an, saya berikan yang lain. Yang membedakan kita dengan makhluk yang lain itu apa? Ya, ziyadatan, sebuah kehormatan, wasyaraf, dan dia juga mempunyai kesempurnaan, ya, wal kamal, dan itu adalah kamal, itu kesempurnaan. Nah, yang ini menjadikan apa? Ini yang menjadikan orang itu karena sempurna, manusia itu adalah mempunyai sifat yang kelebihan-kelebihan segi empat itu yang seperti yang saya sampaikan. Ada hati sebagai panglima, ada hati sebagai malik, kemudian otak sebagai perdana menteri, ya, panca indera kita sebagai binnya, kemudian ada nafsu dan ghadab, itu yang mendrive, ya. Di dalam ilmu tasawuf, nafsu dan ghadab bukan untuk dibunuh tapi untuk dikendalikan, ya. Dan ini yang menjadikan kalau manusia bisa mengendalikan semua itu, dan ini yang bisa membedakan dengan makhluk yang lain, menjadikan manusia itu apa? Alaihas syarafu wal kamal. Dan menjadi inilah manusia itu menjadi terhormat dan sempurna. Dan kesempurnaan dan kesempurnaan serta kehormatan manusia itulah yang menjadikan manusia itu disebut menjadi khalifatullah fil ard. Ini. Jadi ada makhluk-makhluk yang lain, ya, memang ciptaan Allah. Tetapi Allah telah mempercayakan kepada kita semua manusia ini sebagai khalifatullah, sebagai wakil Allah di muka bumi. Karena sudah dipilih sebagai khalifatullah di muka bumi, maka derajat manusia itu di ujung-ujung. Kalau lebih baik lebih dari malaikat, ya. Tapi kalau jahat melebihi dari setan. Ya, ini manusia itu. Karena jiwanya itu ada munafik itu. Kalau setan kan jelas. Bahasa Jawanya sembodo. Ya, saya musuhnya. Nggak apa-apa, saya masuk neraka. Tapi beri kesempatan saya untuk mengganggu manusia. Sportif. Tapi manusia kadang-kala kan, ya, katanya dimusuhi, kita takut dimusuhi. Oh, nyembah-nyembah. Munafik. Tapi begitu di luar, ngeritik nggak karu-karuan. Nah, ini bagian dari yang menyebabkan manusia itu adalah bisa lebih jahat daripada binatang. Karena sikapnya yang munafik, sikapnya yang zalim. Nah, kesempurnaan inilah yang Allah di dalam surat Asy-Syura itu menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walaqad karamna bani Adam, ya, dan sungguh saya karamna, muliakan bani Adam itu, wa hamalnaum fil barri wal bahri, dan aku ciptakan semua tunggangan, semua peruntukan yang ada di bari wal bahri, di darat dan darurat itu apa? Dan dia menjaga waraknahum minat thayyibat, dan ini dunia ini diperuntukkan oleh manusia, oleh Allah, diperuntukkan bari wal bahri, ya kan? Minat thayyibat wa wasalnahum ala katsirin, dan Allah ciptakan lebih mulia, fadilah, fadl, lebih mulia, lebih sempurna timbang yang lain, mimman khalaqna tafdila, dan itu lebih tinggi dari ciptaan-ciptaan yang lain. Kalau manusia itu baik, kalau manusia itu bisa mengendalikan empat itu di bawah kerajaan, di bawah mamlakah, satu mamlakah, al-maliknya itu yang rajanya adalah hati nurani. Karena itu mengapa hati nurani itu harus betul-betul kita
kita kendalikan. Kalau enggak, kita itu akan terjerumus. Jadi ini yang menciptakan manusia itu adalah lebih baik dari yang makhluk yang lain. Karena kesempurnaan itulah Allah menjadikan manusia sebagai khalifatullah fil ard. Dan itu disebutkan inna khalaqnakum bismillah. Surat Atin ya. Wattini wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim wattini wa zaitin wa turin wa hadzal ban laqad khalaqna fi ahsanit taqwim. Jadi aku ciptakan sebaik-baik manusia itu adalah ciptaan saya itu adalah manusia. Oke. Saya lanjutkan. Para sadiqin rahimahullah, karena dia syarafun wal kamalun wa bidzalika tahsulu lahu ma'rifatullah. Karena manusia itu sudah syaraf wal kamal wa bidzalika, dengan kesempurnaan dan kehormatan ini tahsulu, orang manusia itu bisa tahsulu sampai yang membawanya lahu kepada manusia itu orang seperti ini apa? Ma'rifatullah. Jadi inti dari tujuan manusia itu dalam konteks ilmu tasawuf dan ilmu hati itu ma'rifatullah. Jadi saya tidak tahu apakah kita umur 50, 60, Bapak Ibu sekalian itu sudah makrifat enggak? Makrifat dalam arti mengetahui Allah tidak di dalam beribadah ini. Apakah kita ibadah itu hanya fisiknya saja, ya dengklak-dengkluk sholat, tapi sebetulnya dia tidak makrifat, dia hanya sholatnya awam, sholatnya orang awam yang hanya dalam hari syariat, tapi tidak dalam arti ilmu batin. Karena itu ciptaan ini adalah menjadi penting. Kalau manusia itu sempurna, intinya tahsulu lahu ma'rifatullah. Maka intinya Anda harus bisa membawanya kesempurnaan manusia itu kepada ma'rifatullah. Man arafa nafsak faqad arafa rabbak. Siapa yang tahu terhadap dirinya sendiri, ma'rifat, mengenal dirinya sendiri, ya, faqad, maka sesungguhnya orang itu akan arafa rabbak. Dia akan tahu Tuhannya, tahu Allah. Nah, ilmu-ilmu batin ini adalah membawa kita untuk mengerti pada Allah, mengenal Allah. Kalau mengenal itu kan timbal balik. Kalau tahu itu bisa seperti, oh tahu pada Pak Ek, yo tahu dia adalah jabatannya ini. Tapi Pak Eknya tahu dengan kita enggak? Enggak. Nah, jadi kalau ilmu tasawuf itu harus ya kita mengenal Allah dan Allah pasti mengenal kita. Nah, yang sulit itu kan kita mengenal Allah ini karena kita tidak pernah bicara tentang taksonomi dari 5W1H itu. When, where, what, why, ya, how. Nggak pernah kita itu bicara tentang siapa kita hubungannya dengan agama. Yang penting makan, tidur, kerja, pulang, makan, tidur, kerja, sholat, wis. Tapi nggak pernah bicara tentang substansi hubungannya dengan kita kepada Allah. Ya, dengan demikian kalau sudah ma'rifatullah, ya sudah ma'rifat, tentu kan muraqabah dulu. Ini yang sudah teman-teman suluk ya. Nanti pada setelah latifah ini, dzikir latifah itu nanti muraqabah. Setelah muraqabah nanti adalah hubungannya adalah nanti musyahadah, menyaksikan keberadaan Allah. Setelah itu adalah mukasyafah, baru ma'rifatullah. Nah, kalau sudah ma'rifatullah wa jumlatu ajaibi sun'ihi, orang ini akan diberi sebuah kemampuan tentang keajaiban ciptaan Allah. Wah, ini orang itu kasaf. Orang itu ilmunya ilmu batin, spiritualnya kuat. Ya. Kalau orang Jawa menyebut orang pinter. Ya. Minta doa. Nah, itu yang orang seperti ini adalah orang yang sudah teruji, dia sudah makrifat. Dia yang sudah sehari-hari hidupnya itu memang untuk mengabdi pada Allah, menyembah dengan betul, ya, dan dalam situasi kondisi yang betul-betul tercerahkan hubungannya dengan kita dengan seseorang itu dengan Allah karena dia sudah mukasyafah. Dan karena mukasyafah
maka disebutkan ajaibi sun'ihi, diberikan ilmu tentang rahasia keajaiban ciptaan Allah. Ya, ini kan, jadi betapa penting ya, dan kita orang itu nggak banyak yang bisa sampai pada ma'rifatullah, bisa mukasyafah, itu memang harus dilatih. Ya. Oke, para salikin rahimakumullah, mengapa bisa ajaibi sun'ihi itu karena manusia itu ada 3 itu. Ada rasa, ada karsa, ada cipta. Rasa, cipta, karsa itu sebetulnya sifat Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang berkehendak, Allah yang mempunyai cipta, rasa juga. Halus, mahalus, ya latif, itu kan rasa. Nah, karena manusia itu adalah khalifatul fil ard, maka manusia itu diarahkan bisa mengambil substansi dari kesempurnaan sifat Allah itu. Ya, karena itu yang punya rasa, karsa, cipta itu manusia, bukan bahaim, bukan binatang, bukan makhluk yang lain. Nah, karena apa? Allah percaya pada inilah wakil saya di muka bumi. Dan karena itu muka bumi ini adalah saya peruntukkan untuk manusia. Oke. Saya lanjutkan, wabihi yuhallisun nafsahu min yadis syahwati wal ghadab. Ya, kalau seorang itu bisa menjadikan ajabi sun'ihi, maka dia wabihi yuhallisun nafsahu, maka dia harus bisa melepaskan ya dari apa? Min yadis syahwat. Yadi itu tangan, berarti hari kekuasaan syahwat. Dari cengkraman syahwat itu harus kita keluarkan. Kita harus bisa mengendalikan. Jangan dikendalikan syahwat. Raja hati jangan dikendalikan otak. Apalagi otak dikendalikan oleh syahwat dan ghadab. Jangan, dibalik. Hatilah yang memerintahkan pada akal sebagai Perdana Menteri memerintahkan kepada yang lain. Sebaliknya, ghadab dan nafsu disaring oleh akal dilaporkan kepada hati. Ini mekanisme seperti itu. Jadi dia harus yuhallisu nafsahu min jati syahwat wal ghadab, dan manusia itu hanya bisa dengan cara itulah, artinya bisa ma'rifatullah wa ajabi sun'ihi itu kalau bisa dia lepas dari syahwatnya dan ghadabnya. Dan seperti ini apa? Wa tahsulu lahu sifatul malaikah. Orang yang lurus, ibadah, tidak ada syahwat, tidak ada keinginan, tidak makan, tidak minum, itu kan malaikat. Dan intinya kita juga bisa dan diarahkan agar ketundukan kita itu adalah seperti malaikat. Walidzalika yadfaru bisiba wal bahaim tasyiru kullaha musakhratun lahu. Dengan demikian, karena sifat manusia itu pula ya, maka dia harus bisa melepaskan seperti siba. Siba itu binatang yang buas. Bedanya siba dengan bahaim. Kalau binatang siba itu adalah binatang yang di hutan belantara, singa, panter, leopard, yang saling ngejar, membunuh, kanibal, ya, itu harus kita hilangkan. Karena manusia juga ada sibaknya loh ya, bukan haknya diambil, menfitnah, ya maaf kalau di dalam pemerintahan ada yang korupsi, ya makanannya bukan nasi tapi juga aspal, beton gitu ya. Ini bagian dari sibak. Sibak dia melebihi rakusnya dari binatang ya. Wal bahaim itu ya binatang pada umumnya. Nah, kalau sudah seperti itu ya, maka dengan demikian akal, ghadab, syahwat, kulluha, masing-masing itu semua musakhratun lahu, maka dia harus di bawah perintahnya hati.
Ya, perintahnya hati. Dengan demikian dia akan seperti yang disampaikan oleh Allah Ta'ala di dalam kitabnya, Subhanahu wa ta'ala, wa sakhkhara lakum, dan saya tundukkan semua yang ada di muka bumi itu lakum kepada manusia, mafis samawati wa fil ardh jami'a, semuanya. Jadi dengan demikian semuanya itu, dunia itu diperuntukkan manusia pada intinya. Karena apa? Karena intinya manusia itu khalifatul fil ard. Karena khalifatul fil ard, maka kita sehari-hari harus juga bisa menjalankan fungsi-fungsi risalah kenabian, dan kita sebagai fungsi untuk menjalankan khalifatul fil ard. Nah, syaratnya satu. Wa kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Karena sudah diberi semuanya, Anda satu, bersyukur. Nah, kalau kita nggak bersyukur, ya nggak akan ada hentinya. Punya ini kepingin, punya itu kepingin, nggak ada habisnya. Karena itu dia harus minum air laut, haus terus. Ya, kalau sudah tidak ada syukur. Nah, dengan demikian para salikin rahimakumullah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan apa? Walladzina jarfina ladinahun la yahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Yang kedua. Jadi syarat kita sebagai khalifatul fil ard, selain dari taksonomi pribadi tadi, maka banyak bersyukur. Yang kedua apa? Walladzina jahadu, orang-orang yang berjuang untuk mencari ridho Allah. Ya. Salat kita setiap malam ada salat ridho Allah, ya. Li ridhoilah wali syukrilah, ya kan? Orang ini akan mendapatkan fadilah. Karena itu orang yang tiap malam, yang suluk itu tidak pernah lepas. Li ridhoilah, li syukrilah, insya Allah akan mendapatkan fadlillah. Orang yang seperti ini berarti mujahadah, bersungguh-sungguh menemui Allah. Agar apa? Agar dia menuju subulana, jalan menuju Allah. Jadi jalan menuju Allah itu harus sungguh-sungguh. Nggak bisa ya rezeki ngalahkan ibadah, jangan. Ibadah dulu baru rezeki akan datang. Nah, dengan demikian wa innallaha la'al muhsinin, maka sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang yang baik. Para salikin rahimahullah, ini tentang fasal yang mengajarkan kepada kita tentang bagaimana, ini lengkap ya, satu paragraf lengkap. Kita itu siapa? Bedanya dengan bahaim dan sibak itu apa? Dengan malaikat apa? Dengan syaitan apa? Kalau kita bisa menempatkan sebagai khalifatul, maka kita bisa ma'rifatullah dan kita akan muskasafah. Syaratnya apa? Tadi kan bersyukur, ridho, dan muhsinin, menjadi orang yang baik. Itu saja para salikin rahimakallah yang bisa kita sampaikan pada siang hari ini. Semoga kita senantiasa mendapatkan ridho dan berkah dari Allah, dan pada akhirnya kita mendapatkan ma'unah dan rahmat dari Allah Ta'ala. Akhirul kalam, al'afu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.